Selamat datang di cerita horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah desa yang tidak tercatat di peta, namun mengundang siapa saja yang tersesat di hutan? Sebelum kita menelusuri jejak mereka yang hilang, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bergabunglah agar kalian tahu jalan pulang jika suatu saat kalian yang terpanggil. Kisah malam ini tersesat di desa Rawuh, di mana tamu yang rawuh datang mungkin tak akan pernah kembali. Angin gunung menderu kencang, menampar wajah Darto yang sudah kebas karena dingin. Sebagai pendaki senior di unit kegiatan mahasiswa kampusnya, Darto seharusnya tahu aturan emas pendakian. Jangan pernah terpisah dari rombongan, apalagi saat kabut mulai turun menjelang maghrib. Namun egonya hari itu lebih besar daripada logika. Ia merasa jalur menuju pos 4 Gunung Gede. Via jalur ilegal yang ia coba terobos, ini masih bisa dikuasai, meski dua temannya yang lain sudah tertinggal jauh di belakang karena kelelahan. Carrier nik 10 liter di punggungnya terasa semakin berat, seolah ada beban tambahan tak kasat mata yang menumpang di atas tumpukan logistiknya. Darto berhenti sejenak di bawah pohon cantigi tua. Mengatur napas yang memburu, uap putih keluar dari mulutnya setiap kali ia menghembuskan napas. Ia melihat jam tangannya, jarum menunjukkan pukul 17.45. Langit di atas sudah berubah menjadi abu-abu gelap bercampur ungu. Pertanda malam akan segera menyelimuti hutan tropis yang lebat itu tanpa ampun. Ia mencoba berteriak memanggil nama teman-temannya. Hendra Budi! Namun suaranya seperti diredam oleh dinding kapas yang tebal. Hutan itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, bahkan suara gesekan daun yang biasanya riuh oleh angin kini terdengar mati. Hanya ada suara detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang di telinga, memberikan ritme pada ketakutan yang mulai merayap naik dari perutnya. Darto memutuskan untuk menunggu sejenak, menyalakan headlampnya karena cahaya. Matahari sudah benar-benar hilang tertelan kanopi pohon. Sinar lampu LED itu menembus kabut, menciptakan terowongan cahaya yang penuh partikel air melayang. Saat ia mengarahkan cahaya ke jalur setapak di depannya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Jejak kaki di tanah basah itu hilang. Bukan karena tertutup daun, melainkan seolah tanah itu tidak pernah diinjak manusia selama ratusan tahun. Kepanikan mulai menyusup. Darto mengeluarkan kompas bidik dari sakunya, berharap mendapatkan arah utara yang pasti. Namun jarum kompas itu berputar liar seperti gasing, tidak mau diam menunjuk satu arah. Seakan ada medan magnet raksasa di bawah tanah yang mengacaukan segalanya. Ia mencoba ponselnya, no service. Tentu saja, ia benar-benar buta arah di tengah hutan yang kini terasa asing dan memusuhi kehadirannya. Ia memutuskan untuk bergerak. Berdiam diri berarti mati konyol karena hipotermia. Ibersan Foikatsi insting menuruni punggungan bukit yang ia yakini akan membawanya kembali ke jalur utama atau setidaknya ke sumber air. Langkah kakinya berat, sepatu trekkingnya yang mahal terasa tidak berguna melawan lumpur yang sepertinya memiliki daya hisap, mencoba menahan Darto agar tetap di sana. Semakin jauh ia melangkah, vegetasi di sekitarnya berubah aneh. Pohon-pohon pinus dan cantigi yang biasa ia lihat kini berganti dengan pohon-pohon beringin raksasa yang akar gantungnya menjuntai seperti rambut nenek, sihir yang kusut. Udara menjadi semakin lembab dan berbau amis. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga kantil yang menyengat, sebuah kombinasi yang membuat perut Darto mual. Di tengah kebingungannya, telinga Darto menangkap suara sayup-sayup. Bukan suara hewan, melainkan suara gamelan Jawa. Iramanya lambat, nilendro dengan ketukan gong yang berat dan menggema. Suara itu terdengar ganjil di ketinggian Depel. Logikanya menolak. Mana mungkin ada hajatan atau pertunjukan seni di tengah hutan belantara yang jauh dari pemukiman. Namun, rasa lelah dan harapan untuk menemukan manusia lain mengalahkan akal sehatnya. Darto mengikuti arah suara itu, menyibak semak belukar berduri yang menggores lengan dan wajahnya. Ia berjalan seperti orang yang terhipnotis, mengabaikan rasa sakit di kakinya yang mulai melepuh. Matanya terpaku pada satu titik di kejauhan di mana ia melihat pendar cahaya oranye, samar-samar menembus kabut. Setelah berjuang menembus rimbunan pakis raksasa, Darto akhirnya sampai di sebuah area terbuka yang datar.
Di depannya, berdiri sebuah gapura batu andesit yang kokoh, tertutup lumut tebal, dengan ukiran kepala kala yang menyeringai di bagian atasnya. Di samping gapura itu, tertancap sebuah plang kayu yang sudah lapuk, dengan tulisan aksara Jawa yang masih terbaca samar. Desa Rawu. Desa itu tampak hidup. Darto tertegun. Di balik gapura, terhampar sebuah pedukuhan kuno dengan rumah-rumah joglo yang tertata rapi. Tidak ada tiang listrik, tidak ada aspal. Jalanannya terbuat dari susunan batu kali yang rapi. Obor-obor bambu menyala di setiap sudut, memberikan penerangan temaram yang menciptakan bayangan panjang yang menari-nari. Darto melangkah masuk melewati gapura. Seketika itu juga, hawa dingin yang menusuk tulang lenyap, digantikan oleh kehangatan yang aneh, seperti memasuki ruangan ber-AC yang suhunya diatur pas. Namun keheningan di desa itu terasa menekan. Meskipun ia melihat sosok-sosok manusia berlalu lalang, tidak ada suara percakapan. Langkah kaki mereka tidak menimbulkan bunyi. Seorang pria tua dengan punggung membungkuk, mengenakan pakaian surjan lurik dan belangkon, muncul dari balik bayangan salah satu rumah. Wajahnya keriput, matanya tertunduk. Ia membawa nampan berisi kembang 7 rupa. Darto memberanikan diri menyapa, "Pak, maaf saya pendaki yang tersesat. Boleh saya numpang istirahat?" Suara Darto terdengar parau dan asing di telinganya sendiri. Pria tua itu berhenti, mengangkat wajahnya perlahan. Matanya keruh, seluruhnya berwarna putih tanpa pupil, namun Darto merasa sedang diamati dengan tajam. Pria itu tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk pelan dan menunjuk ke arah sebuah bangunan besar di tengah desa, sebuah pendopo agung yang megah dengan tiang-tiang jati berukuran raksasa. Darto berjalan menuju pendopo agung itu, diiringi tatapan mata dari balik jendela-jendela rumah yang tertutup separuh. Ia merasa seperti hewan sirkus yang sedang diamati. Di pendopo, beberapa orang, pria dan wanita, duduk bersila dengan rapi. Mereka semua mengenakan pakaian adat Jawa lengkap. Wajah mereka pucat pasi seperti bedak yang terlalu tebal. Seorang wanita parubaya yang terlihat anggun, mengenakan kebaya beludru hitam dan sanggul besar, berdiri menyambutnya. "Sugeng Rawu, Nak Mas," sapanya dengan suara yang halus namun dingin, seolah suara itu tidak berasal dari pita suara, melainkan dari hembusan angin. "Tamu jauh harus dijamu," lanjutnya sambil tersenyum. Namun senyum itu kaku, seolah otot wajahnya sudah lama tidak digerakkan. Darto dipersilakan duduk di atas tikar pandan yang halus. Ia melepaskan carriernya yang berat, merasakan kelegaan sesaat pada punggungnya. "Terima kasih, Bu. Saya tersesat di atas. Teman saya tertinggal. Apakah ada warga yang bisa bantu saya cari sinyal atau jalan turun?" tanya Darto penuh harap. Wanita itu, yang dipanggil Nyi Kinasi oleh yang lain, hanya tertawa kecil. "Malam masih panjang, Nak Mas. Istirahatlah dulu, makanlah dulu. Urusan dunia bisa menunggu," jawab Nyi Kinasi. Ia menepuk tangannya 2 kali. Dari belakang pendopo, muncul 3 gadis muda yang cantik jelita, membawa nampan-nampan berisi makanan, aroma nasi hangat ayam goreng, dan sambal terasi menyeruak, membuat perut Darto berbunyi keras. Darto yang kelaparan menatap hidangan itu dengan mata berbinar. Nasi tumpeng mini, ingkung ayam, dan sayur lodeh terhidang di depannya. Namun insting pendakinya, insting bertahan hidup yang telah dilatih, bertahun-tahun memberikan sinyal bahaya. Ada yang salah dengan makanan ini. Warnanya terlalu cerah di bawah cahaya obor yang remang, dan uapnya tidak bergerak naik, melainkan mengambang diam di atas piring. "Mari dimakan. Ini rezeki dari desa Rawoh," desa Nyi Kinasi. Darto mengangkat sendok, tangannya gemetar. Saat ia mendekatkan sendok berisi nasi itu ke mulutnya, ia mencium bau yang berbeda di balik aroma bumbu. Bau tanah kuburan dan kapur barus. Ia menurunkan sendoknya perlahan. "Maaf, Bu. Saya masih mual karena masuk angin. Boleh saya minta air hangat saja?" Wajahnya Kinasi berubah datar seketika. Senyumnya lenyap. Tatapan matanya menjadi kosong. "Menolak rezeki itu pamali, Nak Mas," katanya dengan nada yang lebih berat. Suasana di pendopo mendadak menjadi tegang. Orang-orang yang duduk bersila di sekeliling mereka serentak menoleh ke arah Darto. Gerakan mereka kaku dan serempak seperti robot. Darto berusaha tetap tenang meski jantungnya serasa mau meledak. "Saya tidak menolak, Bu. Nanti saya makan. Saya butuh minum dulu." Salah satu gadis pembawa nampan menyodorkan cawan berisi air bening.
Darto menerimanya, menciumnya sedikit bau melati yang sangat kuat dan hanya membasahi bibirnya tanpa menelannya. Ia tahu mitos gunung. Jangan makan atau minum apapun di alam gaib jika ingin kembali. Tiba-tiba, suara gamelan yang tadi terdengar sayup-sayup kini meledak keras memenuhi pendopo. Para penari mulai bermunculan dari kegelapan halaman. Gerakan mereka gemulai namun mengerikan. Sendi-sendi tangan mereka tampak bisa menekuk ke arah yang tidak wajar. Darto melihat kaki para penari itu tidak menapak tanah, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas lantai pendopo. Malam ini ada syukuran, bisik Nyi Kinasi. Wajahnya kembali tersenyum. Kali ini lebih lebar hingga hampir menyentuh telinga. Syukuran untuk apa? Tanya Darto, suaranya bergetar. Untuk kedatangan warga baru, jawab Nyi Kinasi sambil menatap lurus ke mata Darto. Darto merasakan darahnya membeku. Ia sedang warga baru itu adalah dirinya. Darto mencoba mencari alasan untuk pergi. Bu, saya mau buang air kecil sebentar, katanya sambil perlahan bangkit. Nyi Kinasi tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah belakang pendopo yang gelap gulita. Darto mengambil kesempatan itu. Ia berjalan cepat meninggalkan carrier-nya, hanya membawa tas pinggang yang berisi pisau lipat dan senter kecil. Begitu lepas dari pandangan orang-orang di pendopo, Darto tidak menuju toilet. Ia menyelinap ke samping bangunan, bergerak dalam bayangan menuju bagian belakang desa. Ia harus mencari jalan keluar. Saat ia melewati dapur umum di belakang pendopo, ia melihat pemandangan yang membuatnya hampir muntah. Di dapur itu, para wanita tua sedang memasak. Namun yang ada di dalam kuali besar bukanlah daging ayam atau sapi. Darto melihat potongan tangan manusia, usus yang terburai, dan kepala-kepala yang masih memiliki rambut, sedang diaduk dalam kuah darah yang mendidih. Makanan yang tadi disuguhkan padanya adalah ilusi yang menutupi kekejian ini. Darto membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Kakinya lemas. Ia mundur perlahan, namun tidak sengaja menginjak ranting kering. Krak! Suara itu terdengar seperti letusan pistol di keheningan malam. Para wanita di dapur itu berhenti memasak. Kepala mereka berputar 180 derajat ke arah sumber suara, menatap Darto dengan mata merah menyala. Ada maling, desis salah satu wanita tua itu. Suaranya seperti gesekan besi berkarat. Tangkap, sambung yang lain. Darto tidak menunggu lagi. Ia berlari. Ia berlari secepat yang ia bisa menjauhi dapur, menerobos pagar tanaman, dan masuk ke ganggang sempit di antara rumah-rumah warga. Di belakangnya, terdengar suara riuh rendah. Bukan teriakan manusia, melainkan suara geraman, lolongan, dan tawa cekikikan yang mengerikan. Seluruh desa itu terbangun. Sosok-sosok yang tadi diam di teras rumah kini bangkit. Tubuh mereka berubah wujud menjadi tinggi besar, hitam dan berbulu lebat. Desa rawuh menunjukkan wajah aslinya. Darto berlari tanpa arah. Ia hanya tahu ia harus menjauh dari cahaya obor. Ia berbelok ke sebuah jalan setapak yang mengarah ke pinggiran desa. Di sana ia tersandung sesuatu dan jatuh tersungkur. Ia menyalakan senternya untuk melihat apa yang ia tabrak. Cahaya senter menyinari tumpukan barang, puluhan tas carrier, sepatu gunung, jaket, dan tenda yang sudah membusuk dan berlumut. Ia mengenali salah satu tas itu. Itu adalah tas milik senior, kampusnya yang hilang 5 tahun. Lalu di gunung ini dan tidak pernah ditemukan jasadnya. Darto menyadari bahwa ia berada di gudang penyimpanan barang-barang pendaki yang menjadi korban desa rawuh. Mereka semua tidak pernah pulang. Mereka semua menjadi hidangan atau warga abadi di sini. Ketakutan Darto berubah menjadi keputusasaan, namun juga kemarahan. Ia tidak mau berakhir menjadi tumpukan barang bukti. Ia bangkit, memegang pisau lipatnya erat-erat, meski ia tahu senjata itu tidak berguna melawan makhluk gaib. Ia melihat batas desa. Sebuah sungai kecil dengan air yang tampak hitam pekat. Ia berlari menuju sungai itu. Konon, hantu tidak bisa menyeberangi air yang mengalir. Namun langkahnya terhenti ketika sesosok bayangan besar melompat dari atas pohon dan mendarat tepat di depannya. Genderuwo setinggi 3 meter dengan mata sebesar piring menghalangi jalannya. Baunya seperti bangkai tikus yang menyengat. Makhluk itu mengayunkan tangannya yang besar ke arah Darto. Darto berguling ke samping, menghindari hantaman yang membuat tanah tempat ia berdiri tadi berlubang besar. Darto merangkak, mencoba mencari celah. Pulang, kau tidak bisa pulang.
Suara berat menggema di kepalanya. Suara makhluk itu berbicara lewat batin. Darto melihat jembatan bambu reyot di atas sungai. Itu satu-satunya jalan. Ia nekat berlari menuju jembatan itu. Di belakangnya warga desa, pocong, kuntilanak, banaspati mulai mengepung. Bola-bola api terbang melesat ke arahnya. Darto merasakan hawa panas menyambar punggungnya, membakar jaketnya. Ia melompat ke jembatan bambu. Jembatan itu bergoyang hebat. Saat ia berada di tengah jembatan, ia melihat ke bawah. Air sungai itu ternyata bukan air, melainkan ribuan tangan pucat yang menggapai-gapai ke atas, mencoba menarik kakinya. Itu adalah tangan arwah-arwah penasaran yang terperangkap di sana. "Darto! Bangun, Darto!" Tiba-tiba ia mendengar suara ibunya memanggil. Suara itu terdengar jauh tapi jernih. Itu memberinya kekuatan. Ia memejamkan mata, membaca ayat kursi sekeras-kerasnya di dalam hati, memblokir suara gamelan dan tawa setan yang memekakkan telinga. Ia fokus pada kakinya, melangkah satu demi satu. Sebuah tangan dingin berhasil mencengkeram pergelangan kakinya. Darto terjatuh. Ia diseret mendekat ke pinggir jembatan. Ia menendang-nendang dengan panik. "Lepaskan!" teriaknya. Ia menyabetkan pisau lipatnya ke tangan pucat itu. Tidak ada darah, tapi tangan itu melepaskan cengkeramannya seolah kesakitan karena doa yang terus Darto rapalkan. Darto merangkak mencapai ujung jembatan seberang. Begitu kakinya menyentuh tanah di seberang sungai, suara keriuhan di belakangnya mendadak berhenti. Senyap. Darto menoleh ke belakang. Desa Rawuh itu lenyap, gapura, rumah joglo, pendopo, semuanya hilang. Yang ada hanyalah hutan lebat yang gelap gulita dan dinding tebing batu yang terjal. Darto masih belum aman. Ia berada di bibir jurang, sendirian, tanpa alat, tanpa logistik. Tubuhnya menggigil hebat. Ia memaksakan diri memanjat tebing batu itu, menjauhi lembah tempat desa itu berada. Setiap kali ia berhenti, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari kegelapan di bawah. Ia mendaki sepanjang malam, didorong oleh adrenalin sisa. Kulitnya lecet, kakinya bengkak, tapi ia tidak berani berhenti. Ia harus menemukan jalur pendakian resmi. Menjelang subuh, ia melihat tanda pelang kuning di batang pohon, jalur evakuasi. Air matanya menetes. Itu tanda peradaban manusia. Darto mengikuti jalur itu dengan sisa tenaganya. Tiba-tiba ia mendengar peluit. "Prit! Prit!" Itu suara peluit SAR. Darto mencoba membalas berteriak, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa memukul-mukul batang pohon dengan batu. Tak lama kemudian, 2 orang berseragam oranye muncul dari balik kabut. "Itu dia! Survivor ditemukan!" teriak salah satu dari mereka. Mereka berlari menghampiri Darto yang sudah ambruk di tanah. Saat mereka menyentuh Darto, Darto merasa kehangatan tangan manusia sungguhan. Ia pingsan. Darto terbangun di tenda medis di base camp. Tubuhnya dibalut selimut termal, infus menancap di tangannya. Di sampingnya ada Hendra dan Budi, teman pendakiannya, yang menangis sesenggukan. "Lu kemana aja toh? Kita nyari lu udah seminggu," kata Hendra. Darto bingung. "Seminggu? Gue cuma hilang semalam. Gue masuk desa." Budi membungkam mulut Darto. "Udah, jangan dibahas sekarang. Yang penting lu balik." Seorang warga lokal tua, penjaga base camp, mendekat dan memberinya segelas teh hangat. "Nak, bersyukurlah kamu tidak makan apapun di sana," bisik penjaga tua itu. Desa Rawuh memang kadang menampakkan diri pada mereka yang sombong atau yang melamun. "Teman-temanmu sudah lapor SAR sejak hari pertama kamu hilang. Kami sudah menyisir area itu tapi nihil. Kamu sebenarnya ada di dimensi lain." Darto baru menyadari betapa kurusnya dirinya. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung. Waktu 1 malam di Desa Rawuh ternyata setara dengan 7 hari di dunia nyata. Energinya diserap oleh desa itu. Jika ia tinggal lebih lama sedikit saja, ia akan mati mengering. Saat hendak dibawa ke ambulans untuk dirujuk ke rumah sakit, Darto meraba saku celananya. Ia merasakan sesuatu yang keras. Ia merogohnya dan mengeluarkan sebuah benda. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Itu adalah sebuah kancing baju emas antik, bermotif bunga melati. Kancing dari baju surjan yang dipakai pria tua di desa itu. Darto melemparkan kancing itu jauh-jauh ke hutan. Ia tidak mau membawa apapun dari tempat itu. Mobil ambulans membawanya turun gunung, menjauhi mimpi buruk itu. Namun, sampai bertahun-tahun kemudian, setiap kali Darto mendengar suara gamelan atau mencium bau melati yang tiba-tiba, ia akan gemetar ketakutan.
Teringat pada tatapan kosong Ni, Kinasih yang menunggunya untuk kembali menjadi warga. Abadi Desa Rewoh